Setiap manusia pasti pernah mengalami sakit, baik sakit ringan ataupun yang berat. Ketika sakit, badan akan merasakan tidak nyaman, bahkan harus menahan rasa sakit. Terkadang yang mengalami sakit bisa menjalankan aktivitas dan tetap bekerja seperti biasanya. Namun ada dalam kondisi tertentu, tidak dapat beraktivitas dan harus beristirahat total untuk menjalani pengobatan secara intensif. Ya, terima kasih. Nama saya Erlangga Sandi Nusantara, usia 45. Alamat Penjalan RT 01 RW 04. Dulu pekerjaannya itu limas karena terbentur ekonomi untuk merawat istri. Terus saya diberhentikan dari limas. Aktivitas sekarang ya ngurus istri. Sebenarnya kan mau kerja karena terbentur dengan istri ya, saya berhenti sama pekerjaan itu. Itu tahun 2019, dulu kan pernah mau di triasi karena nggak bisa BAB dan nggak bisa kentut. Ya udah dikasih apa-apa, nggak mau kentut, jadi perutnya tuh biasa seperti orang hamil itu. Itu kata dokter, udah dipulangkan aja, kalau dipulangkan daripada saya pulang saya mendingan mati, meninggal gitu. Seperti halnya yang sedang dialami oleh Ibu Titi Yudianti. Beliau saat ini sedang mendapat cobaan, yaitu menderita sakit ambeien dan kanker anus. Awal tahun 2019, Bu Titi sempat mengeluh susah BAB dan buang angin. Setelah diperiksakan ke rumah sakit, ia divonis menderita kanker anus. Tindakan operasi pun dilakukan dengan memotong sebagian dari ususnya. Dan pada akhirnya, jalan satu-satunya adalah dibuatkan anus buatan dengan kantong stoma. Hingga sekarang, kondisi yang dialami oleh Bu Titi masih bertahan dengan kantong stomanya yang menempel di sebelah sisi perutnya. Pihak rumah sakit triasi udah ngepel ke rumah sakit yang nggak bisa nyari, yang cuma bisa yang menjawab Dokter Dokter Murwadi. Terus itu kan dibawa ke UGD dulu, terus tanda tangan mau dioperasi gitu, sama tanda tangan semua, nama, alamat. Terus operasi jam 11 malam. Itu maunya kan nggak mau dioperasi gitu loh. Nanti kalau dioperasi dok, kendalanya itu sementara ususnya saya potong, nanti BAB-nya melalui kantong stoma gitu. Itu berapa lama dok? Saya bilang ya paling 5 tahunan loh. Kok 5 tahunan kan lama dok ya. Kalau 5 tahun kan kelamaan kan nanti kan nggak bisa kerja dok, saya bilang gitu. Ya maklum, maka jalan satu-satunya harus dioperasi gitu. Juga gejala kanker anus gitu. Kemonya itu 12, tinggal 2 lagi. Nanti kalau 12 itu berhasil, nanti dicek, disinar, kembalikan lagi. Dan ini ambeiannya juga keluar ya. Tadi dokter udah menyanggupi awal Januari. Sementara Pak Yaya adalah suami dari Bu Titi. Dulunya ia bekerja menjadi linmas di kelurahan. Tetapi sejak istrinya menderita sakit, Pak Yaya lantas memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya menjadi linmas agar bisa fokus menemani dan merawat istrinya. Perasaan suami mana yang tak sedih melihat istrinya sekarang tak bisa apa-apa. Sebab Bu Titi hanya bisa tidur terlentang di atas lantai yang beralaskan kasur. Sedangkan untuk duduk di atas kursi roda masih bisa, tetapi sering merasa kesakitan. Ya perasaannya tuh gimana ya, kasihan gitu. Apa terbentur ekonomi, mau kerja, nanti yang nyuapin siapa? Saya mikirnya gitu. Kalau saya tinggal kerja merantau,
nanti siapa yang merawat gitu loh, ya mandiin, nyuapin gitu. Terus BAB-nya kan melalui itu saya bersihkan gitu. Tapi ya gimana ya, nggak tega saya mau itu, habis gimana lagi, wong itu tanggung jawab saya gitu. Ya itu saya di warung depan itu ngutang dulu gitu. Di depan itu yang warung bakmi itu kadang-kadang bakmi gitu untuk kontrol aja dulu saya pinjam uang gitu. Ini kebiasaan pakai case, kalau pakai case gratis kan. Kalau untuk kontrol, untuk naik saya pinjam ke tetangga atau ke warung depan itu pinjam 100, nanti kalau punya rezeki saya ganti gitu. Di rumahnya yang berukuran 3 kali 2 meter persegi, mereka hanya tinggal berdua. Pasangan suami istri ini memang belum dikaruniai anak. Saat ini mereka berdua tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kesulitan ekonomi pun terus dihadapinya setiap hari. Mereka bergantung dari belas kasihan kerabat dan tetangga sekitar. Meski demikian, Pak Yaya tetap ikhlas melayani istri tercinta dengan menyuapi makan dan membantu segala kebutuhannya, mulai dari merawat kantong stoma, mengganti popok, dan membersihkan badan. Ya perasaannya dia takut, nangis. Dia kemarin udah menyerah lah. Ya udah menyerah, udah nggak bisa merekam hidup. Dah kalau saya mati emang ini jalan saya gitu. Ya membantu. Ya membantu ya nggak sepenuh biuk gitu, paling cuma makan sama sayur gitu. Transparan baru saya utang, saya bayar, ya istilahnya gali lubang tutup lubang lah. Ya dia nangis terus, sudah menyerah lah gitu. Kalau emang ini takdir saya, Tuhan tolonglah, saya udah nggak kuat menjalani hidup ini gitu. Iya saya support. Nggak tahu kan, meninggalkan dari atas. Kalau emang kamu itu menyerah, kamu jangan menyerah. Pokoknya semangatlah, pasti akan sembuh gitu. Ya itu saya kasih support, pokoknya kamu harus semangat lah. Jangan istilah kalau orang Jawa ngokro gini. Pokoknya semangat, yang penting kamu itu bisa sembuh. Kalau kontrol itu emang sebelum sembuh tetap masih kontrol terus, tapi ya kendalanya juga di keuangan gitu loh. Sehat dan sakit merupakan karunia Tuhan. Tak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Apabila mendapat anugerah sakit, kita tidak boleh berdiam diri tanpa usaha untuk sembuh. Tetapi kita dituntut untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasilnya tetap merupakan ketentuan Tuhan. Ikhtiar untuk sembuh dari sakit harus disertai semangat, kesabaran, dan keyakinan untuk sehat kembali. Hal itu akan mempermudah dalam menjalani pengobatan. Ini rumahnya kan dikasih sama budenya istri saya, suruh menempatin gitu. Kalau dia udah meninggal, udah saya mau tidur di mana? Ya nanti kalau ya saya nggak menginginkan dia meninggal ya. Kalau dia meninggal seumpamanya, terus saya mau tempat tinggal di mana gitu. Cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali gitu. Saya juga bisa kerja kan, karena terbentur itu kan. Yang penting istri saya sembuh, bisa bekerja lagi. Ayo kita kerja sama-sama nyari uang gitu. Ketika seseorang ditimpa yang namanya penyakit, maka yang dilakukan pertama kali adalah membangun kesadaran bahwa yang menimpanya adalah bagian dari kasih sayang Tuhan ke hambanya. Apa yang menimpa seseorang berupa penyakit pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang negatif, akan tetapi sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang besar pada dirinya. Seseorang yang sakit harus mampu bersabar dan membangun semangat kembali demi jalan kesembuhan yang ditujunya.
Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Gandean, tentunya di daerah Jebres. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman keluarga Bapak Yaya dan Ibu Yudi yang katanya Bapak Yaya sedang diuji dengan sakit yang diderita oleh Ibu Yudi yang katanya menderita sakit kanker. Bagaimana keadaan Ibu Yudi dan kondisi keluarganya? Saksikan yang satu ini. Kami dari TV10 Bapak bisa sowan ke rumah panjenengan dan Ibu. Ya, kami sangat bersyukur dalam keadaan sehat bisa sowan ke rumah panjenengan. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Yaya. Bapak Yaya. Kalau Ibu? Ibu Titi. Ibu Titi. Panggilan Ibu? Kalau di rumah Yudi. Oh, Ibu Yudi ngoten nggih, Ibu Yudi. Bapak ya yang sama Ibu Yudi. Ini kami dari TV10 di pagi hari ini bisa sowan ke rumah panjenengan. Jadi kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV10 di rumah Bapak. Pak Yayang ini tinggal di sini bersama Ibu. Iya. Berdua aja. Ya berdua. Ini kalau boleh tahu Ibu menggunakan kursi roda ini kenapa Ibu? Karena sakit kanker. Oh, itu Ibu Yudi sejak kapan? Itu tahun 2019. 2019. Iya. Cukup lama, berarti kurang lebih sekitar 5 tahun ya Bapak ya? Iya. 3 tahun, 4 tahunan kurang lebih ya? Iya. Tapi periksa terus ya? Ya periksa terus rutin gitu. Rutin ya Bapak ya? Ibu Yudi, awal mulanya bagaimana? Yang awal mulanya sebetulnya itu saya dirasakan kan ambeien dan ambeien. Tapi nggak saya rasakan. Yang pertama kejadian tahun 2019 itu saya kan konsultasi ke dokter Hermina. Ya, sempat konsultasi. Ternyata dokter bedahnya saya kira yang mau dioperasi itu benjolan yang di luar. Ternyata yang diambil hanya untuk sampelnya itu yang di dalam. Setelah di laborat ternyata itu positif kanker ganas. Nah Bu, ini mau dirujuk di mana? Saya dikasih 2 pilihan. Kalau saya pertama ya udah kalau yang dekat di Murwati. Tapi karena dokternya bilang itu udah saya kirim ke rumah sakit Dokter Unaja karena itu profesor saya Bu. Oh, lebih baik kalau di Dokter Murwati itu anaknya. Oh, terus akhirnya saya dikirim di sana. Dokternya bilang Bu ini harus operasi juga harus ada tindakan ya, ya, Ibu, ya. Harusnya ya seperti ini. Tapi Ibu sempat tindakan? Belum, saya tidak mau. Oh, saya tidak mau Dok, kalau untuk itu ibaratnya kalau orang Jawa, saya itu sendiri. Kalau tanaman itu, kalau yang tua ditebas itu nanti terubus. Jadi takutnya saya menjalar Dok, kayak gitu. Oh, tidak apa-apa, tidak Bu, tidak apa-apa, tidak. Saya tidak mau, minta saya kemo aja. Akhirnya saya menjalankan kemo 12 kali juga. Setelah selesai kemonya mau dirujuk ke Dokter Murwati. Terus COVID itu. Oh iya. Karena 12 itu udah selesai saya menjalankan 12 kali kemo itu udah selesai. Masa-masa periksa panjenengan sempat opnam. Keluar masuk rumah sakit. Kalau di Murwati itu keluar masuk HB-nya kan rendah gitu. Sering tambah darah terus. Memang dari PMI pun curiga. 5 tahun sebelumnya itu dari PMI udah curiga Bu. Aku kok curiga setiap ibu mau donor kok HB-nya rendah terus. Coba Ibu periksa ke dokter. Akhirnya dari rumah sakit dari puskesmas kasih rujukan ke dokter kandungan. Dicek ternyata nggak ada kista. Terus akhirnya kembalikan lagi ke puskesmas. Tapi terus saya bilang Bu kayaknya aku kok nggak nyaman ya duduk. Terus nanti siapa tahu ambilnya dan dirujuk ke dokter bedah. Ya itu hanya diambil sedikit ternyata udah kanker ganas di dalamnya. Tapi yang di luar itu nggak diambil gitu nggak. Iya. Berarti yang paling utama ditangani yang di dalam ya Ibu ya. Terus COVID itu karena saya punya penyakit gula, punya riwayat gula sama asma, jadi kan dia takut. Iya betul. Takut kalau ketularan. Akhirnya dokternya udah kontrol aja 1 bulan sekali. Rawat jalan Ibu ya. Ternyata saya kan udah bisa nggak kerasa lagi, nggak kerasa sakit, saya kerja.
Tapi cukup lama loh Ibu Yudi ini dari sejak 2019, ya kan? Sebelum Ibu sakit itu, Ibu aktivitas sehari-hari? Iya, masih laundry. Laundry sama Saya itu rawat yang 2019 jompo. itu sampai yang terakhir sampai tahun 2022 itu saya sempat kerja. Sempat kerja. Sempat laundry, buka laundry di Telaten rumah, juga ya Bu ya. Di sini juga Ibu? Iya, meskipun pulang kemo pun saya masih laundry terus. Terus yang parahnya itu tahun 2023 ini. Motivasi apa Ibu di tengah-tengah Ibu mungkin ada yang dirasakan panjenengan tetap Iya, enggak saya rasakan memang itu. Kan karena saya disemangati dia dari saudara-saudara saya sini maupun saudara-saudara saya yang di Lampung ataupun saudara dari ibu semua menyepot. Pokoknya kamu semangat untuk melawan itu, kamu bisa sembuh. Akhirnya dia udah bisa kerja, udah bisa ikut di panti jompo juga, rawat jompo juga di dimaksimalkan ya Ibu ya. Iya, masih bisa itu. Terus yang kemarin itu gara-garanya saya makan jagung. Makan jagung bakar. Itu hanya satu gigitan. Satu gigitan itu kan teman ulang tahun. Saya nggak ingat kalau saya tuh pantangannya kan memang bakaran nggak boleh. Saya makan baru satu gigitan. Ingat kalau kalau saya punya ada riwayat kanker, terus ingat saya lempar, tapi yang udah saya masuk, yang udah terlanjur masuk itu ya udah nggak bisa dicerna ya Ibu. Ya malam langsung perut itu kayak orang sakit liver itu udah nggak bisa kentut, nggak bisa apa. Masih saya pertahankan 7 hari. Berarti makanannya juga ada pantangan. Ya kan nggak boleh bakar-bakaran. Sampai 7 hari masih saya pertahankan, nggak ke rumah sakit karena saya udah nggak kuat. Saya bilang kalau saya kamu bawa ke rumah sakit saya mati. Terus akhirnya dibawa ke Triharsi itu. Triharsi di sana sempat mondok 10 hari untuk maksudnya dokternya untuk mengupayakan biar bisa BAB sama kentut. Ternyata 10 hari di sana nggak bisa apa-apa. Dokternya bilang, Bu, ini kepaksa saya suruh pulang. Lah mau gimana Bu? Saya minta dirujuk. Di rumah sakit mana? Ya pokoknya rumah sakit yang mana duluan yang mau nerima. Bisa gitu. ditangani. Akhirnya ya Dokter Un, Dokter PKU Pusat, kasih Ibu sama Murwadi. Ternyata yang cepat nanggapi Murwadi. Bu, ini udah ada yang setuju di Murwadi gitu. Akhirnya saya dikirim ke Murwadi itu. Ke Murwadi jam 2 dikirim, jam 11 malam saya harus operasi. Harus ada tindakan. Iya, itu tapi saya sempat ACC tindakan. Saya kan nggak sadar itu. Karena saya nggak kuat. Terus suami yang tanda tangan. Bapak ya, iya. Tapi kalau umpama saya tahu dengan izinkan ya Bapak ya. Enggak, kalau umpama kalau umpama saya tahu ini saya sebetulnya nggak mau lagi. Tapi bersyukur sukses. Akhirnya ya, sempat 3 kali malah operasi. Sempat 3 kali. Yang tapi, pertama kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV Sport, Ibu dan Bapak yakin ya bahwa iya, yang pertama iya Maret akhir itu yang operasi ini sempat karena gula saya sempat tinggi. Jadi lebaran kedua saya masuk rumah sakit lagi, operasi lagi untuk pengambilan untuk bersihkan lagi. Terus akhirnya kantong stomanya ususnya yang dulunya menonjol ini agak dilepas lagi sedikit. Jadi sekarang nggak begitu menonjol loh. Terus karena banyak belatungnya katanya. Karena memang saya nggak bisa, kan harusnya dari pihak puskesmas pun kalau dipanggil di sini nggak bisa Bu, kalau ke sana gitu ya. Kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas bisa lah. Karena saya nggak bisa apa-apa, kan belum bisa ke sana. Akhirnya saya obatin sendiri. Ibu kontrol ke dokter itu menggunakan apa? Kalau saya waktu nggak bisa apa-apa itu minta tolong ambulan, PMI. PMI sama. Daerah sini ada ya? Iya kan saya telepon PMI. Kalau PMI nggak bisa dilemparkan suka ke UNS, suka ke mana ya? Sing kemarin pun, sing Islam gitu, ambulan Islam gitu. BPPNU yang kemarin jemput saya waktu saya mondok lagi itu. Kan saya keluar masuk rumah sakit. Pendarahan kan di kantong stoma. Kemarin Desember 2 kali masuk rumah sakit. Pendarahan. Nggak ada uang gitu. Terus saya telepon PMI, akhirnya datang dimasukkan ke UGD. Terus. Tapi harapan Bapak dan Ibu sangat besar ya. Ya harus semangat, kata dokter pun semangat. Mengingat Bapak juga bisa aktivitas
aktivitas lagi kalau ibu sehat ya. Iya. Sementara kan bapak Iya. mungkin mendampingi keluarga tercinta dulu, terutama istrinya panjenengan. Semoga diberi kemudahan. Tapi bapak itu yakin ya, Iya. saya akan diberi Iya. kesembuhan. Fisik lemah seperti apapun nanti dengan caranya Tuhan nanti akan Iya. diberi kesembuhan. Yakin ya pak ya. Semoga diberi kesembuhan. Ini bapak ibu, kami terima kasih banyak atas peluangan waktu anda dengan ini ada kasih dari episode. Semoga bisa bermanfaat. Oke ya. Sakit di rumah. Nanti ke sini. Abram begini. Oh, iya. Dan ini bapak di ambil pohon. Ya, bukan bapak. Betul-betul aja. Insya Allah bisa, semoga bisa bapak apa bisa membantu bapak. Matur nuwun Saya Ibu. ucapkan terima kasih kepada TV 10. Mudah-mudahan Diberi kesehatan, diberi semakin kesehatan, sukses. semakin sukses dan dilimpahkan rezekinya. Iya. Iya. Semangat gitu. Nggih. Semoga segera diberi kemudahan untuk kesehatan. Iya. Jangan bisa aktivitas kembali. Gitu, Bapak. Iya. Nggih, matur suwun. Oke, Ibu. Nggih. Semangat terus. Nggih. Kita berkat semuanya. Nggih, amin. Nggih, matur suwun. Beruntung manusia yang senantiasa berpegang teguh pada tali Tuhannya. Keadaan apapun yang terjadi di alam dunia ini, ketika hamba tersebut dititipi, ya sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, maka seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya akan ridho, qanaah, dan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Dan seorang hamba tersebut dia yakin bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan bagi hamba-hambanya yang ridho apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Sebagaimana dialami oleh keluarga Bapak Yaya dan Ibu Yudi. Bapak Yaya ketika ditipi ujian yaitu dengan sakit yang diderita oleh istri tercintanya, beliau Bapak Yaya mengurangi aktivitas di luar, fokus untuk kesembuhan istri tercintanya. Kita doakan semoga istrinya yaitu Ibu Yudi senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran menjalani ujian yang dititipkan oleh beliau yaitu berupa sakit, dan kita berharap kesembuhan atas Ibu Yudi sehingga Bapak Yaya bisa aktivitas seperti sedia kala. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV 10.